Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Puji hanya milik Allah, pencipta sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sampaikan sebuah pidato yang peran dai milenial dalam meneruskan risalah Nabi untuk jayanya NKRI. Hadirin berbahagia, era milenial yang saat ini sedang kita hadapi dari segi waktu memang jauh dari era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seharusnya hal tersebut tidak membuat kita jauh dari risalah Nabi. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi pada hari ini, walaupun bangsa kita kebanyakannya beragama Islam, namun sudah banyak yang melupakan risalah Nabinya sendiri. Contohnya, di era milenial ini, kerukunan antar umat beragama terus diusik oleh oknum-oknum yang bermaksud mengadu domba dan memecah belah bangsa dengan merebaknya berbagai informasi hoaks dan ujaran kebencian. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membenci, memaki, apalagi melakukan persekusi. Kejadian tersebut, hadirin, menunjukkan bahwa bangsa kita sudah jauh dari risalah nabinya sendiri, yang kalau dibiarkan akan membahayakan kejayaan NKRI. Oleh karena itu, di era milenial ini, kita membutuhkan sosok penerus risalah Nabi, penegak amar makruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, mengajak berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, sosok penerus risalah Nabi, penegak amar makruf nahi mungkar yang kita butuhkan di era milenial ini adalah sosok dai milenial. Dai yang menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya dengan cara diantaranya yang pertama, menyebarkan pesan-pesan persaudaraan, perdamaian, kasih sayang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui laman Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang kedua,
membuat konten-konten tentang akhlak Nabi di YouTube sehingga bisa disaksikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengadakan berbagai macam kajian-kajian virtual tentang sirah Nabi yang bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga dengan demikian, kita bisa meneruskan risalah Nabi, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah demi terwujudnya kejayaan NKRI. Hadirin sekalian, kesimpulan dari pidato saya adalah peran dai milenial sebagai penerus risalah Nabi, penegak amar makruf nahi mungkar adalah dengan mengambil peran menjadi agent of change dalam memanfaatkan media sosial untuk jayanya NKRI. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah pantun. Mandaki jalan ke Gunung Marapi, menurun jalan ke Bukit Tinggi. Mari kita teruskan risalah Nabi untuk jayanya NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pemirsa, inilah peserta kita yang kedua. Tentunya mungkin bagus di mata kita, tapi kita tidak tahu bagaimana di mata Dewan Juri. Langsung saja Ustadz Mulyadi Muslim. Baik, terima kasih. Penampilannya sudah jauh lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Tapi mohon maaf sekali lagi karena kita ingin mengomentari. Iya. Nah, yang kita komentari untuk kebaikan di masa yang akan datang. Kita perlu pastikan kita ini berceramah atau berpidato di atas mimbar atau di atas panggung. Nah, kalau misalnya di atas mimbar, memang kita nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Tapi kalau saya di atas panggung kan agak Bisa aja. bisa bergerak leluasa sedikit ya untuk menyapa audiens dengan bahasa tubuh kita, karena itu yang juga menarik perhatian audiens. Kemudian dalam pembacaan teks ayat juga perlu kita pastikan kita ini mau membacanya dengan mujawad. Kalau membaca dengan mujawad berarti tajwid, makhraj, panjang pendek, iramanya juga harus standar gitu. Tapi boleh juga kita membaca teks ayat itu seperti kita membaca hadis ya. Dan tetap saja intonasinya, panjang pendeknya juga perlu diperhatikan. Terima kasih. Baik, syukuran Ustadz. Selanjutnya Bunda Ulfatmi. Ya, penampilan Syifa Fauziah ya. Tenangnya tampil sudah bagus. Wah. Jadi memang harus berbeda. Dai milenial seorang ikhwan ya dan akhwat tadi ya. Nah, itu harus berbeda memang. Memang ada di sana feminimnya, ada keanggunannya dan itu Syifa sudah dapat banget itu ya. Nah, tadi ada beberapa poin-poin seperti kata Pak Mulyadi, itu betul. Ketika kita mengucapkan misalnya kita membacakan ayat dengan lafaz apa tadi itu. Nah, kalau memang tartil, nah tartil tadi memang tajwidnya tadi ikhfa-nya juga harus terapkan ya. Kemudian semua harus terapkan, nggak ada yang harus berubah sana. Tapi kalau kita mau tadi mujawad silakan saja gitu. Dan itu menjadi barangkali itu satu stressing, satu variasi kedinamisan di dalam penyampaian ya sebagai dai ya. Tidak ada masalah itu, tetapi kita harus menentukan. Kalau memang tadi tartil, maka memang suaranya harus lebih bergema. Padahal suara Syifa bagus banget gitu sebenarnya. Jadi tidak perlu dengan suara halus, tapi tetap dengan suara yang bergema sehingga ketika Syifa membaca itu bikin orang merinding gitu ya. Nah, seperti misalnya kalau ibu membaca waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, itu kan lain jadinya itu. Jadi kalau memang mau membaca dengan tartil, bikin betul membaca itu dengan bergema gitu ya. Oke. Mungkin ada catatan
mengenai intonasi, jadi meski kita memang menampilkan feminim ya, sifat feminim kita di dalam kita tampil sebagai dai milenial yang sifatnya akhwat tadi itu berbeda dengan yang laki-laki, tapi intonasi itu tetap jangan sampai monoton gitu. Tetap harus bisa kita buat juga intonasi yang dinamis. Ketika stressing itu pada poin-poin yang kita bahas, gak apa-apa, intonasi agak lebih diangkat sedikit gitu ya. Nah, mungkin itu catatan untuk sifat. Silakan Pak Siril. Baik, langsung. Ustaz. Baik, Syifa Fauziah dari Tanah Datar. Subhanallah, ya luar biasa penampilannya. Tinggal lagi mungkin terus di upgrade ya kemampuannya, skillnya dalam membawakan dakwah yang semakin berkualitas, berisi, menyentuh umat sehingga pesan dakwah itu masuk. Selamat ya. Terima kasih Ustaz. Baik, dari dalam penampilan Syifa, terima kasih Syifa, silahkan kembali ke tempat.